Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, saya Nabila Alia Nur Cahyani dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai motivasi dan emosi. Motivasi. Secara etimologi, motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu movere, yang berarti menggerakkan. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa motivasi berasal dari bahasa Inggris, yakni motivation, yang bisa diartikan sebagai daya batin atau dorongan. Motivasi adalah suatu bentuk perubahan yang terjadi pada seorang individu akibat adanya gejala perasaan, jiwa, dan emosi, sehingga memberikan dorongan untuk melakukan suatu tindakan yang menjadi kebutuhan atau tujuan yang ingin dicapainya, baik secara positif maupun negatif. Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai motivasi, di antaranya yaitu menurut Uno, motivasi adalah suatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Yang kedua, yaitu menurut Slavin, motivasi adalah sesuatu yang menyebabkan Anda melangkah, membuat Anda tetap melangkah, dan menentukan kemana Anda mencoba melangkah. Fungsi motivasi. Menurut Soleh dan Wahab, motivasi memiliki beberapa fungsi dan tujuan, antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu untuk mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Yang kedua, sebagai pengarah. Artinya mengarahkan perbuatan ke pencapaian tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, sebagai penggerak. Artinya motivasi akan berfungsi sebagai penentu cepat lambatnya suatu pekerjaan. Yang keempat, penyeleksi perbuatan, sehingga perbuatan manusia senantiasa selektif dan tetap terarah kepada tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, penentu arah perbuatan manusia, yakni ke arah yang akan dicapai. Dan yang terakhir, sebagai penolong untuk berbuat mencapai tujuan. Teori-teori motivasi. Yang pertama yaitu teori hierarki Maslow. Teori hierarki ini dikemukakan oleh Abraham Maslow, seorang psikologi di tahun 1943. Dalam teori ini, dikatakan bahwa tingkatan kebutuhan hidup manusia didasarkan pada 5 jenis, mulai dari kebutuhan mendasar hingga kebutuhan yang paling tinggi. Tingkatan hierarki yang dimaksud adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua yaitu teori E.R.G. Alderfer. Teori E.R.G. Alderfer atau biasa dikenal dengan ERG saja dikemukakan oleh Alderfer yang diambil dari bentuk persamaan E, yaitu existence, yang berarti eksistensi kebutuhan, seperti fisiologis dan materialistis. Sedangkan R yaitu relatedness, yang menyatakan hubungan dengan pihak lainnya, serta G yaitu growth, yang diartikan sebagai kebutuhan tumbuh untuk mencapai potensi diri yang maksimal. Selanjutnya yaitu teori kebutuhan McClelland. David McClelland merupakan seorang psikolog yang mengemukakan pendapatnya mengenai teori dalam motivasi yang dibagi ke dalam 3 jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan prestasi atau need for achievement, kebutuhan afiliasi atau need for affiliation, dan kebutuhan akan kekuasaan atau need for power. Selanjutnya yaitu teori motivasi Hygiene Hertzberg. Teori Hertzberg sering disebut juga sebagai teori 2 faktor yang berbeda, yakni tingkat kepuasan dan ketidakpuasan dalam bekerja atau disebut juga dengan teori MH. Dan yang terakhir yaitu teori harapan Fromm. Victor Fromm yang merupakan seorang profesor di Kanada mengungkapkan teori motivasi dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation, yang berbunyi bahwa seseorang akan melakukan suatu tindakan karena mengharapkan hasil atau imbalan. Konsep teori harapan Fromm yaitu harapan, instrumentally, dan valensi. Berikutnya yaitu emosi.
Emosi berasal dari kata emotion dalam bahasa Prancis atau dalam bahasa Latin immover yang artinya keluar. Secara etimologisnya, emosi diartikan bergerak keluar. Emosi merupakan suatu konsep yang luas dan tidak dapat dispesifikkan. Emosi merupakan suatu reaksi, bisa positif maupun negatif, sebagai dampak dari rangsangan dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Adapun beberapa pengertian emosi menurut para ahli, diantaranya yang pertama dari Prez, merupakan seorang IQ organisasional, konsultan, dan juga pengajar. Prez mengungkapkan arti emosi adalah suatu reaksi tubuh dalam menghadapi sesuatu. Sifat dan intensitas emosi terkait erat dengan aktivitas kognitif sebagai hasil dari persepsi terhadap situasi. Sedangkan menurut William James, emosi yaitu kondisi budi rohani yang menampakkan diri dengan suatu perubahan yang jelas. Selanjutnya ada fungsi emosi. Dalam mempertahankan hidup, emosi manusia tidak hanya memiliki fungsi untuk bertahan hidup seperti hewan, namun emosi juga dapat sebagai pembangkit energi yang mampu memberikan kekuatan untuk bergairah dalam kehidupan manusia. Emosi juga merupakan suatu pembawa pesan dalam kehidupan. Yang pertama, bertahan hidup atau survival, yaitu emosi dijadikan sebagai sarana untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, energizer atau emosi sebagai pembangkit energi. Dalam kehidupan, emosi mampu memberikan semangat atau motivasi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, messenger atau emosi sebagai pembawa pesan. Biasanya, emosi mampu memberitahu bagaimana kondisi orang-orang yang berada di sekitar kita, terutama untuk orang-orang yang kita sayangi dan cintai, sehingga mampu melakukan apa yang sesuai dengan perasaan yang dirasakan mereka saat itu, baik dalam kondisi bahagia dengan ikut bahagia maupun kondisi sedih dengan ikut berempati. Selanjutnya ada teori-teori emosi. Yang pertama yaitu teori James Lange. Emosi adalah persepsi tentang perubahan tubuh. James menyatakan bahwa emosi adalah ketika kita merasa sedih, ketika menangis, marah, dan juga ketakutan. James dan Carl mengusulkan gagasan mengenai rangkaian kejadian pada emosi. Individu menerima situasi dan menghasilkan emosi. Individu bereaksi pada situasi dan memperhatikannya. Persepsi terhadap reaksi menjadi dasar untuk emosi yang dirasakan. Pengalaman emosi dirasa terjadi setelah perubahan tubuh yang dilakukan oleh sistem saraf otonom. Teori yang kedua yaitu dari Cannon Barth. Cannon menyatakan bahwa emosi merupakan apa yang dirasakan dan reaksi tubuh dalam emosi saling bergantung. Berbeda dengan teori sebelumnya. Teori ini menyatakan bahwa perasaan dan reaksi tubuh berdiri sendiri. Selanjutnya yaitu teori kognitif tentang emosi. Teori ini memandang emosi sebagai hasil interpretasi kognitif dari rangsangan luar atau dalam tubuh. Proses interpretasi kognitif dalam teori ini dibagi menjadi dua, yaitu interpretasi stimuli dari lingkungan. Informasi dari stimulus pertama kali menuju ke korteks untuk diinterpretasikan berdasarkan pengalaman masa lampau dan masa kini. Kemudian, pesan tersebut disampaikan pada sistem limbik dan sistem saraf otonom yang menghasilkan respon fisiologis. Dan yang terakhir yaitu teori emosi dan motivasi. Emosi dan motivasi berjalan beriringan atau bersamaan. Emosi ditempatkan sebagai suatu rangkaian dari emosi. Emosi merupakan bagian dari motif-motif atau dorongan. Tompkins mengungkapkan bahwa emosi merupakan energi bagi dorongan-dorongan yang selalu muncul bersama. Menurut Lipper, garis pemisahnya sangat tipis, yaitu seperti ketakutan. Ketakutan merupakan emosi, tetapi juga motif pendorong perilaku. Orang merasa takut dan terdorong melakukan perilaku yang memiliki tujuan tertentu. Nah, jadi kesimpulannya yaitu motivasi adalah suatu bentuk perubahan yang terjadi pada seorang individu akibat adanya gejala perasaan, jiwa,
dan emosi, sehingga memberikan dorongan untuk melakukan suatu tindakan yang menjadi kebutuhan atau tujuan yang ingin dicapainya, baik secara positif maupun negatif. Sedangkan emosi merupakan suatu reaksi bisa positif maupun negatif sebagai dampak dari rangsangan dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Motivasi dan emosi merupakan keadaan atau gejala psikologi pada seorang individu. Adanya emosi menyebabkan seseorang bisa merasakan senang, sedih, cemburu, cinta, aman, takut, semangat, dan lain sebagainya. Sedangkan motivasi menyebabkan seseorang melakukan sesuatu dan bertahan dalam melakukan dan ditandai dengan timbulnya reaksi dan perasaan untuk mencapai tujuan. Emosi dan motivasi memiliki kaitan yang cukup erat sekali. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.